Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang mulia untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini. Saya ingin membacakan sebuah kisah yang sangat indah, yang semoga kisah ini bisa menjadi obat dari perjuangan, pengorbanan yang telah kita lakukan untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mulia pada malam hari ini. Karena demikian indahnya kisah yang akan kita bawakan ini, tidak sedikit ulama-ulama ahli hadis yang menukil kisah ini dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal menukil hadis ini dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya di juz yang pertama nomor 88, Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya di juz yang kelima nomor 2682, Abu Dawud nomor 3641, dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor 223. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah di juz yang pertama nomor 182. Kisah yang akan dibawakan oleh Katsir bin Qais rahimahullahu ta'ala, dia menceritakan, kuntu jalisan inda Abi Darda fil masjid di Maskin. Suatu ketika aku duduk di sisi Abu Darda di Masjid Damaskus. Abu Darda adalah seorang sahabat yang nama aslinya adalah Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah al-Ansari al-Ghazraji. Nama aslinya Abu Darda adalah Uwaimir bin Malik. Dan ketika itu Abu Darda sedang berada di masjid di Damaskus, karena memang pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Darda ditunjuk sebagai seorang hakim pertama di Damaskus atas pertimbangan masukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Abu Darda ini wafat di Syam
pada tahun 32 Hijriah. Dan beliau sudah meriwayatkan sebanyak 179 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Katsir bin Qais ini duduk di samping Abu Darda, di mana tadi tempat duduknya? Di masjid di Damaskus. Kata dia, fa'atahu rajulun, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Faqala, laki-laki ini mengatakan, ya Aba Darda, ataituka minal Madinah. Wahai Abu Darda, aku ini berasal dari Madinah. Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah yang saya maksudkan adalah Madinah, tempat kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lumayan jauh antara Madinah dengan Damaskus. Kata dia, aku jauh-jauh datang ke sini li haditsin balaghani annaka tahditsu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh aku berjalan kaki dari Damaskus menuju Madinah ini hanya untuk mencari satu hadis yang kau telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar pernyataan ini, Abu Darda mengatakan, fama jaa bika tijarah, apakah engkau kesini juga akan berdagang? Jadi sambil berdagang kemudian engkau mampir di masjidku ini. Kata dia, qala la, tidak, saya tidak ada niatan sedikit pun untuk cari keuntungan di Damaskus ini. Qala, Abu Darda kembali mengatakan, wala jaa bika ghairu, ada enggak kepentingan lain selain hanya untuk mencari satu hadis di sini? Sampai-sampai Abu Darda mengatakan dalam riwayat yang lainnya, amma ji'ta li hajatin, ada enggak tujuan lain selain apa tadi? Mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kata orang ini, perhatikan ucapan yang sangat indah. Dia katakan, ma qadimtu illa fi talabi hadzal hadis. Tidak, aku tidak punya keinginan apapun, aku tidak punya urusan apapun jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus kecuali mencari satu hadis saja. Apa itu? Yaitu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi luar biasa, hanya untuk cari satu hadis itu harus berjalan dari mana tadi? Madinah menuju Damaskus. Atau apa kata Abu Darda? Dia katakan karena luar biasa keinginan orang ini, dia katakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia katakan, kalau begitu perhatikan hadisku. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang pertama, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini yang pertama. Dan yang kedua kata dia, wa innal malaikata la tadau ajnihataha riddan li talibil ilmi. Sesungguhnya seluruh malaikat yang ada di langit, mereka meletakkan sayap-sayapnya karena ridha bagi orang yang menuntut ilmu. Ini keutamaan yang kedua. Kata Abu Darda yang ketiga, perhatikan, wa inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al-hitanu fil ma'i. Seorang yang berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya dia akan dimohonkan ampun oleh seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, hatta al-hitanu fil ma'i, sampai ikan-ikan kecil yang ada di lautan. Jadi coba kita ingat apa keutamaan menuntut ilmu? Yang pertama apa tadi? Dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, para malaikat meletakkan sayapnya untuk kita. Dan yang ketiga apa? Seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi ngapain? Memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu sampai ikan yang ada di lautan. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa innal fadlal alimi 'alal 'abidi
kafadlil qamari ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang-orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Bulan dengan bintang lebih terang mana cahayanya? Lebih terang bulan. Bulan ibarat orang yang mencari ilmu, yang punya ilmu, sedangkan bintang ke bintang adalah orang-orang yang banyak ibadahnya. Annal ulama'a warathatul anbiya'i. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Lam yurathu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham. Innama warithul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Mereka hanya meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Jadi ternyata duduk di majelis ilmu keutamaan sangat besar. Kalaulah tidak ada keutamaan lain bagi orang-orang yang jauh-jauh belajar ilmu agama kecuali hadis yang mulia ini, sudah cukup. Hadis ini seharusnya menjadikan kita tidak pernah absen dari majelis-majelis keilmuan. Jadi semoga dengan mendengarkan hadis yang mulia ini menjadi hilanglah perjuangan, lelah dan berbagai halangan yang kita dapatkan ketika harus berjalan menuju majelis ilmu yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah tulisan yang terbaru yang kami tulis pada akhir bulan Desember yang lalu, pada awal bulan Desember 2016, yang kami beri judul dalam judul Indonesianya Berbahagia Ketika Sakit Tiba. Kita tahu bahwasanya di dalam roda kehidupan manusia senantiasa berputar antara suka dan duka, kaya dan miskin, dan sehat dengan sakit. Dan sesehat apapun manusia, sekuat apapun dia, pada saatnya akan sakit juga. Maka kami menulis sebuah tulisan sederhana ini yang semoga menjadi sebuah bingkisan istimewa sebagai obat pelipur lara bagi orang-orang yang sedang diuji dengan sakit. Kami awali dulu dengan menyebutkan keutamaan orang-orang yang mendapatkan ujian sakit. Ada 5 keutamaannya pada halaman muqaddimah, halaman pertama. Yang pertama, sakit merupakan sarana penghapus dosa. Sampai-sampai pernah kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dzukiratil huma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Nabi bercerita tentang demam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashabbaha rajulun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mencela penyakit demam. Panas itu dicela sama dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashubbaha fa innaha tanfidh dhunuba kama tanfin naru khabathal hadid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mencela demam, karena sungguhnya demam akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana api yang bisa menggugurkan karat yang ada pada besi. Kita tahu ya, besi yang karatan itu kalau dibakar maka karatnya akan mengelupas. Seperti itulah demam. Ketika seorang demam semalam suhunya 38, 39, maka semalam itu kalau kita bisa melihat maka dosa itu jatuh berguguran. Kita bisa bayangkan kalaulah demam yang sederhana itu, yang panas, yang biasa dialami oleh seorang karena mungkin dia flu dan sebagainya, itu bisa menggugurkan dosa, maka tentunya dosa-dosa atau penyakit-penyakit yang lebih parah dari itu jauh lebih besar dosa yang bisa digugurkan. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada halaman yang kedua, meskipun hanya sakit yang ringan, itu ternyata menjadikan seorang muslim gugur dari dosa-dosa yang dia miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin.
tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, kesusahan, hatta syaukati yushaquha, sampai duri yang menusuk telapak kakinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali semua itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan yang pertama, bahwa sakit, apa keutamaannya? Menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, sakit merupakan sarana mendapatkan pahala sabar. Ketika seorang muslim sakit dan dia bersabar, apa maksudnya sabar? Maksudnya adalah dia tidak berkeluh kesah kepada manusia. Tidak semua orang diberitahu sakit yang dideritanya. Itu maksudnya sabar. Maka sakit yang semacam ini akan mendatangkan pahala kesabaran baginya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khairun, semua urusannya baik bagi dia. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, tidak ada manusia yang baik pada semua urusannya kecuali dia orang yang beriman. Bagaimana gambarannya? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, apabila dia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, dan apabila dia ditimpa musibah, bencana, penyakit, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Jadi bayangkan kalau ada orang yang diuji dengan penyakit demam, tidak perlu dia lelah dengan qiyamul lail, tidak perlu dia perih perutnya dengan banyak puasa sunnah, sudah cukup untuk mendatangkan banyak pahala dari jalur kesabarannya. Jadi diam, tidak mengeluh, itu mendatangkan banyak pahala ketika kita sakit. Datang pahala, yaitu ketika seorang sakit dari jalur kesabarannya. Yang ketiga, sakit merupakan sarana untuk mensyukuri nikmat sehat. Kesehatan yang demikian berharga terkadang baru terasa ketika seorang sudah jatuh sakit. Betapa banyak orang yang merasa biasa dengan kesehatan yang Allah berikan kepadanya, maka kesehatan itu sangat berarti sangat berharga ketika Allah sudah cabut nikmat kesehatan itu. Dia tidak bisa melakukan banyak aktivitas, banyak kegiatan-kegiatan yang harus dipending dan ditunda gara-gara sakit yang diderita. Maka ketika orang itu sadar demikian berharganya kesehatan, dan itu dia akan dapatkan saat dia mengalami sakit, seharusnya orang yang sakit, dia akan berpikir, bagaimana kalau nanti Allah berikan kesehatan setelah aku sakit ini, aku tidak akan gunakan waktu sehatku kecuali untuk perkara-perkara yang produktif. Jadi dia menjadi sadar, dia tidak tertipu dengan nikmat kesehatan. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan yang banyak menipu manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Betapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan kesehatannya, betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktu luangnya. Dan harapannya ketika seorang muslim sakit, dia tahu betapa berharganya nikmat sehat. Dan kalaulah Allah berikan nikmat sehat setelah dia sakit, maka dia harus melakukan, harus mengisinya dengan berbagai amalan-amalan kebaikan. Dia tidak sia-siakan masa sehatnya tersebut. Yang keempat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah sebagai sarana untuk bertaubat. Yang sudah kita sering sampaikan, tidaklah ada dosa yang dilakukan oleh manusia kecuali mendatangkan keburukan dan musibah bagi pelakunya. Bisa jadi sakit yang dialami oleh seorang hari ini adalah buah dari apa yang dilakukan di masa mudanya. Bisa jadi sakit kronis yang dideritanya hari ini adalah dampak dari dosa dan kemaksiatannya di waktu muda. Bayangkan kalau ada seorang yang dia mengeluhkan pencernaannya semua sudah rusak, limpahnya kena, ginjalnya kena. Kenapa? Karena dahulu di masa muda dia biasa mengkonsumsi makanan haram.
Betapa orang banyak mendapatkan sakit paru-parunya. Kenapa? Karena di waktu mudanya dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sakit hari ini seharusnya menyadarkan kita, jangan-jangan sakit ini adalah buah, adalah panen dari dosa yang dahulu pernah kita lakukan. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, 40 tahun sebelum beliau mengatakan ucapan yang dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi ini, 40 tahun dia mengatakan, 40 tahun yang lalu dia katakan kepada temannya, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Apa kata dia sekarang? Inni la'arifu dzambal ladzi hamala bihi alaina ad-daina. Ketika aku celah saudaraku yang sedang bangkrut, yang sedang pailit dengan mengatakan ya muflis, wahai orang yang bangkrut, apa yang didapatkan oleh Muhammad bin Sirin? Dia mengatakan, sungguh aku mendapatkan dampak dari ucapanku 40 tahun yang lalu. Sekarang aku juga terlilit utang dan bangkrut pula sekarang. Jadi kebangkrutan Ibnu Sirin, apa penyebabnya? Dosa yang dulu pernah dilakukan 40 tahun yang lalu. Dan sebenarnya bukan dosa besar, hanya dosa-dosa kecil yang tidak layak dilakukan oleh ulama sekaliber Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Jadi bisa jadi dosa atau penyakit yang dirasakan oleh manusia hari ini adalah akumulasi dari dosa yang dulu pernah dilakukan di waktu mudanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Waktu sakit merupakan waktu-waktu yang baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, sakit merupakan penyemangat agar berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Kita tahu bahwa rata-rata kematian itu akan diawali dengan tanda-tanda, dan di antara tandanya adalah sakit ya, di antara tandanya. Maka kita ketika sakit harus ingat, jangan sakit kita hari ini menjadikan kita tidak lagi bisa melihat matahari keesokan harinya. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diserang penyakit yang meskipun itu bukan penyakit yang membawa kepada ajalnya, maka dia datang kepada Nabi SAW, dipanggil Nabi SAW. Untuk apa? Dia ingin menyedekahkan separuh dari semua harta yang dia miliki. Kenapa? Karena dia khawatir sakit yang diderita hari ini, meskipun penyakit yang biasa, jangan-jangan esok hari dia sudah tidak berkesempatan untuk melihat matahari. Jadi sakit hari ini harus memantik motivasi kita untuk beramal. Jangan sampai ketika sakit ini besok harinya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang pentingnya beramal sebelum datangnya kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah harta yang telah kami berikan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian salah seorang di antara kalian. Dan kematian di antara tandanya adalah dengan rasa sakit, dengan penyakit. Jangan sampai ketika kematian sudah di ambang pintu, maka kalian akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, tahanlah kematianku sebentar. Ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, agar aku termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Jadi jangan sampai sakit yang kita derita tidak menyadarkan kita tentang pentingnya beramal. Karena sekali lagi, bisa jadi sakit yang diderita hari ini, besok bagi seorang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba kita ulang dulu apa 5 keutamaan orang yang diuji dengan penyakit. Yang pertama apa? Sebagai penghapus dosa. Yang kedua, mendapatkan pahala kesabaran. Yang ketiga, mensyukuri nikmat sehat. Yang keempat, sebagai sarana untuk bertaubat. Yang kelima, penyemangat kita untuk berbekal di kehidupan setelah kematian. Jadi bayangkan, kalau sakit kita sikapi dengan sikap yang bijak semacam ini, maka sakit menjadikan motivasi seorang untuk bergembira dan melakukan banyak hal-hal yang produktif. Sebelum kita bahas tentang bagaimana sikap yang seharusnya diberikan oleh seorang muslim ketika sakit, kita sebutkan keringanan di dalam Islam bagi orang-orang yang sakit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama Islam ini sebuah kesempitan. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Inni lam ub'ats bil yahudiyyah wala bin nasraniyah walakinni bu'ithu bil hanifiyatis samhah." Kata Nabi SAW, aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi, aku tidak diutus dengan membawa agama Nasrani, walakinni bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Tapi aku diutus dengan membawa agama Islam yang lurus dan juga mudah. Makanya kalau ada orang yang keberatan di dalam mengamalkan agama, maka perlu koreksi. Jangan-jangan dia salah dalam mengamalkan agamanya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, "Lan yushaddad dina illa ghalabah." Tidak ada orang yang mempersulit diri dalam beragama Islam ini, ditambahi agama Islam yang sudah sempurna ini, illa ghalabah, kecuali dia pasti akan dikalahkan dengan agama itu sendiri. Karena Islam seharusnya mudah, tapi karena diberikan banyak aksesoris dan kembangan, menjadi berat untuk diamalkan. Makanya Nabi mengatakan, aku diutus dengan agama Islam yang mudah. Di antara kemudahan syariat bagi orang yang sakit, yang pertama adalah diperbolehkan melakukan tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi. Itu dibahas dalam Islam dan sudah kita sebutkan bagaimana cara tayamum pada pembahasan kitab At-Thaharah. Yang kedua, diperbolehkan sholat dengan duduk atau berbaring. Sholat dengan duduk apabila sakit itu diperbolehkan, dan hendaknya posisi duduk ketika sholat dengan duduk dalam kondisi sakit, posisinya yang utama adalah seperti duduk tasyahud awal kalau bisa. Jadi kita duduk tasyahud awal menghadap ke arah kiblat, itu kita sholat. Kalau tidak bisa, ini yang paling utama, maka diperbolehkan dengan bersila. Bersila menghadap ke kiblat, caranya begitu. Kalau ada udzur. Dan tidak diperbolehkan, ini yang terlarang, yaitu dengan melonjorkan kaki ke depan. Jadi ada orang kakinya ditelonjorkan di depan menghadap kiblat, ini makruh. Ya kecuali kakinya misalnya dipen yang tidak bisa ditekuk, beda lagi. Tapi hukum asal itu tidak boleh. Jadi kalau kita urutkan cara sholat dengan duduk, yang pertama dengan cara apa? Iftirosh. Yang kedua bersila. Yang tidak boleh itu dengan ditelonjorkan di depan ke kiblat. Ini nggak boleh. Usahakan tidak seperti ini cara sholat dengan duduk. Kalau di kursi bagaimana? Boleh. Yang nggak boleh telonjorkan. Kalau tidak mampu, maka dia bisa berisyarat. Dan isyaratnya itu posisi sujud lebih rendah dari ruku. Misalnya kita sholat di kereta, misal saja kan dengan duduk ya. Kalau terpaksa, meskipun tidak boleh, sholat fardu tidak boleh di kereta, kecuali yang diperkirakan akan kehilangan waktu, maka itu baru boleh. Karena Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Yang pernah Rasulullah sholat witir dan sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau terpaksa kita sholat dengan duduk, maka isyarat sujud lebih rendah dari ruku. Jadi misalnya kita ruku begini, maka sujudnya lebih rendah lagi. Jadi Allahu Akbar, ruku, Sami Allahu liman hamidah, sujudnya lebih rendah. Isyarat. Jadi nggak perlu kepala masuk ke bawah joknya,
Ya, nggak usah. Jadi isyarat seperti ini saja. Tapi tetap yang lainnya seperti tangan, telunjuk tetap berisyarat seperti sholat. Apabila tidak mampu melakukan sholat dengan duduk, maka diperbolehkan dengan berbaring. Dan dianjurkan untuk miring ke sebelah kanan, karena tidur yang sunnah itu di sebelah kanan. Jadi posisi yang sunnah, kalau seorang ingin praktek sholat dengan berbaring, misalnya ini kepala begitu ya, maka usahakan miring ke kanan. Ini kan kanan kiri ya, jadi miring ke kanan seperti ini. Ini kiblatnya, ini kepalanya. Bisa dipahami ya? Miring seperti ini. Posisinya miring, kepala di sebelah sini. Atau kalau tidak, posisi kepala di arah timur diganjal dengan bantal. Jadi kepalanya di timur, ini diganjal dengan bantal, kita melihat kiblat. Bukan seperti ini loh ya. Ini kita menghadap timur namanya, seperti ini. Nah, jadi pilihannya kalau mau seperti ini bagus, yang paling utama kalau tidak seperti ini. Kalau tidak mungkin, karena mungkin kondisinya berat di rumah sakit yang tidak bisa diputar-putar kasurnya, maka semampunya. Taib. Yang ketiga adalah diperbolehkan meninggalkan puasa wajib, tetapi harus diqadha di lain hari. Berikutnya pada halaman 12 kita masuk bagaimana sikap bijak seorang muslim ketika dia diuji dengan sakit. Yang pertama adalah dia harus bersabar. Apa maksudnya bersabar terhadap penyakit? Maksudnya adalah dia tidak berkeluh kesah kepada manusia dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham. Sabar ketika sakit bukan berarti tidak mengobati penyakit. Bukan ini maksudnya. Tapi sabar dalam menghadapi sakit maksudnya apa? Tidak berkeluh kesah kepada manusia. Dan yang kedua apa? Tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa salah seorang di antara kalian kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah ketika diberikan ujian, musibah, penyakit, bagaimana sikap mereka? Yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Perhatikan apa tafsiran ulama kita tentang yahdi qalbah. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, maksudnya yahdi qalbah adalah diberikan taufik untuk bersabar di dalam menerima musibah dan dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan yang utama, kata beliau halaman 13, la tattahimillaha tabaraka wa ta'ala fi syai'in qadalaka bihi. Engkau tidak berburuk sangka terhadap musibah yang telah Allah tetapkan kepadamu. Sehingga tidak boleh seorang muslim dan muslimah dia berpikir sakit ini merupakan bukti Allah benci kepadanya. Sakit ini merupakan bukti bahwasanya Allah sudah mengadab dia, tidak memberikan kesempatan untuk bertobat. Tidak boleh seperti ini. Kita berhusnudzan kepada Allah. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah ingin mengingatkan keterlalaian kita dengan banyak maksiat. Maka harus ini yang kita kedepankan ketika sakit. Jadi sakit tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sikap bijak ketika sakit adalah berupaya untuk mencari kesembuhan. Meskipun sakit merupakan kenikmatan, karena ada berapa tadi keutamaan ketika sakit? Ada 5 yang kalau kita boleh istilahkan itu sebenarnya nikmat. Meskipun sakit merupakan kenikmatan bagi seorang muslim dan muslimah, namun seorang muslim tetap dituntut untuk mencari kesembuhan. Jangan salah paham. Jangan ketika membaca hadis-hadis tentang keutamaan sakit menjadikan kita pasrah, bongkoan, tidak mau berusaha mencari kesembuhan. Jangan salah. Kenapa? Karena yang menyuruh kita berobat, yang menyuruh kita untuk mencari kesembuhan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perintahnya beliau mengatakan, tadawau
ibadallahi. Dengan fi'il amr Rasulullah mengatakan, tadawau, berobatlah kalian semua, ya ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah. Kenapa kita harus berobat? Fa innallaha azza wa jalla lam yanzil da'an illa anzala ma'ahu shifaan. Karena tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah akan memberikan obatnya. Illa, kecuali 2 penyakit saja yang tidak ada obatnya sampai hari kiamat. Apa itu? Illal mautu wal haram. Penyakit yang tidak ada obatnya adalah kematian dan ketuaan. Jadi tua itu nggak bisa diobatin dengan terapi apapun, tetap tua orangnya, nggak bisa, tidak bisa dibohongi. Karena itu dinaskan oleh Nabi, itu penyakit yang tidak ada obatnya. Tetapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam mencari kesembuhan, kita tetap harus memperhatikan rambu-rambu syariat. Jangan sampai mengambil obat-obat alternatif yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Ini perhatikan hadis yang semoga menjadikan kita tidak mudah mengambil pengobatan-pengobatan alternatif yang membentur syariat Islam. Kita tidak mudah membeli obat-obat yang ternyata mengandung barang-barang yang diharamkan. Kata Nabi, innallaha lam yaj'al shifa'akum, sesungguhnya Allah tidak memberikan kesembuhan kalian fima harrama alaikum, terhadap sesuatu yang diharamkan kepada kalian. Tidak mungkin kalau obat penyakit itu pada perkara-perkara yang diharamkan. Silakan dicari obat-obat yang lainnya. Sebagai kesimpulan dari poin yang kedua ini, kita katakan pada halaman 15 di paragraf yang terakhir, sehingga bersabar terhadap sakit bukan berarti tidak berobat dari sakit. Perhatikan, sabar terhadap sakit bukan berarti tidak berobat. Namun sabar dari sakit adalah tidak berkeluh kesah kepada manusia terhadap sakit yang diderita, dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap berupaya mencari kesembuhan terhadap penyakitnya. Jangan salah loh ya, jangan salah bahwa kita tetap diperintahkan untuk berobat. Siapa yang menyuruh kita berobat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita berobat. Yang terakhir, yang ketiga, sikap kita ketika sakit adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sangat ampuh ya, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi ini, dia setelah menyatakan keislamannya, dia menderita penyakit yang cukup kronis sampai dia berputus asa dengan penyakitnya. Artinya dia berpikir kayaknya nggak bisa sembuh saya dari penyakit ini. Dan itu baru dia dapatkan ketika dia menyatakan keislamannya. Sampailah suatu ketika dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan ijazah doa yang sangat ampuh. Dia menceritakan, kata Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, qadimtu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa bi waj'un qad kada yaqtuluni. Aku bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika aku menderita penyakit yang hampir-hampir saja menjadikanku berputus asa. Berbagai upaya medis telah ditempuh tapi tidak ada hasilnya. Percuma, tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Faqala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan sebuah terapi yang luar biasa. Apa obatnya? Kata Rasulullah, ij'al yadakal yumna alaihi. Letakkanlah tanganmu pada bagian yang sakit. Silakan dipraktekkan yang punya penyakit-penyakit yang belum ada obatnya ya, atau belum sembuh. Jadi kata Nabi, ij'al yadakal yumna alaihi. Letakkan tangan kananmu di bagian yang sakit itu. Wakul, kemudian bacalah doa ini. Bismillah, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Coba kita baca doanya. Bismillah, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
Doa ini dibaca berapa kali? Sab'a marratin, dibaca 7 kali. Jadi dipegang, kemudian dia katakan Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus dibaca 7 kali. Apa kata Utsman bin Abil As At-Thaqafi? Faqultu dzalika fasyafani Allah. Aku baca doa itu terus dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadaku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Silakan dihafalkan doa ini, tidak perlu jauh-jauh berobat ke pengobatan alternatif. Silakan dibaca. Jadi kalau kita ringkas, bagaimana sikap seorang muslim ketika sakit? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Bersabar. Apa maksudnya bersabar? Apa maksudnya bersabar? Tidak berkeluh kesah kepada manusia dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap kita bagaimana? Berusaha mencari kesembuhan. Yang ketiga, membaca doa. Bagaimana doanya? Coba kita ulang sekali lagi. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Silakan dihafal doanya sangat mudah sekali. Baik, yang terakhir sebagai penutup para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Halaman 17. Kalaulah sakit merupakan sebuah kenikmatan yang memiliki keutamaan dan membawa banyak kebaikan, tentunya jika disikapi dengan sikap yang bijaksana, muncul pertanyaan, apakah boleh seorang muslim meminta sakit? Boleh nggak kita ini daripada banyak melakukan perkara sia-sia, kita berdoa aja minta sakit kepada Allah? Kan kalau sakit minimal 5 keutamaan, lumayan. Nggak perlu sholat sunnah dapat pahala sabar, ya kan? Tidak perlu banyak istighfar, digugurkan semua dosa-dosa kita. Jadi yang menjadi permasalahan, bolehkah seorang muslim dan muslimah berdoa mengharapkan sakitnya datang? Kita jawab di sini bahwasannya tidak diperbolehkan seorang muslim dan muslimah mengharapkan datangnya sakit. Tidak boleh. Jangankan kok berdoa minta sakit, mengharap saja nggak boleh kita ini. Kenapa? Karena sehat bagi seorang muslim itu jauh lebih utama daripada sakitnya. Bahkan kesehatan bagi seorang muslim dan muslimah lebih utama dari kekayaan harta yang ada. Karena dengan kesehatan yang ada pada dirinya merupakan modal baginya untuk produktif melakukan amalan kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat bagi muslim yang lainnya. Jadi ternyata mahal kesehatan itu. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ketika para sahabat berselisih antara mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, maka Nabi keluar dengan memberikan hakimnya, memberikan putusannya kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan halaman 17, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kekayaan bagi orang-orang yang bertakwa. Boleh. Mukmin, mukminah kaya itu boleh. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tayyibun nafsi minan na'im. Perhatikan, akan tetapi kesehatan bagi orang-orang yang bertakwa khairun, itu jauh lebih utama minal ghina, daripada kekayaan yang ada, wa tayyibun nafsi minan na'im, dan dari jiwa yang menerima dengan keadaan yang ada. Jadi kaya dengan sehat lebih utama mana? Sehat. Betapa banyak orang yang kaya tidak bisa merasakan kayaannya karena dia sudah jatuh sakit. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya, manisnya gula, meskipun hartanya bertumbuk banyak. Kenapa? Karena sakit yang diderita. Jadi kesehatan merupakan modal yang besar bagi orang-orang yang beriman, yang tidak boleh kita tukarkan dengan sakit. Yang kedua, alasannya adalah kesehatan yang diberikan oleh kepada seorang muslim merupakan sepertiga dari seluruh kenikmatan dunia. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang pada pagi harinya dia diberikan kesehatan pada tubuhnya, aminan fi sirbihi, dia aman di tempat tinggalnya,
indahu qutu yaumihi, dia ada makanan pokok untuk satu hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka dia seolah-olah telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Jadi nikmat dunia itu intinya ada 3. Apa yang pertama? Kesehatan. Yang kedua, rasa aman. Dan yang ketiga, makanan pokok. Jadi kesehatan adalah sepertiga dari seluruh kenikmatan dunia. Pesta yang demikian megah tidak bisa dinikmati kalau orang sedang sakit. Makanan yang demikian lezat tidak bisa dinikmati bagi orang yang sedang menderita sakit. Jadi sehat sepertiga dari seluruh kenikmatan dunia. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya berupaya untuk menjaga kesehatannya seoptimal mungkin. Bahkan kalau perlu, kita berusaha menghindari penyakit-penyakit berat. Jadi penyakit-penyakit yang kronis, yang berbahaya, kita berusaha menghindar. Kata Nabi SAW, firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta yang mematikan, sebagaimana kalian lari dari singa. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang mewabah, yang menyebar, itu kita harus keluar. Artinya kita harus menghindar. Bagi orang yang sedang berada di komunitas itu, maka tidak boleh keluar dari komunitasnya. Tapi bagi yang belum masuk, tidak boleh masuk ke dalamnya. Sampai-sampai ada sebuah kisah yang sangat indah. Bagaimana para sahabat itu tidak takut dengan adanya kematian. Jadi pernah suatu ketika sahabat yang mendapatkan julukan Aminu Rasulullah SAW. Siapa dia? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu waktu itu dia sebagai gubernur di Syam. Dan Syam waktu itu terkena wabah taun. Wabah taun yang sangat mematikan. Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah, presiden waktu itu, menulis surat, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, datanglah engkau segera ke Madinah karena Madinah sedang ada urusan yang genting. Sampailah surat itu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia baca, Umar sedang memanggilku untuk datang ke Madinah, dan dia berada di Syam waktu itu. Maka dia balik menulis surat, wahai Umar, aku tahu bahwasannya tidak ada perkara penting di Madinah kecuali engkau ingin menyelamatkanku dari wabah taun yang melanda kaumku. Dan ketahuilah bahwasannya Abu Ubaidah bin Jarrah tidak akan meninggalkan kota Syam. Dan benar para jamaah, Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal melalui penyakit taun yang dideritanya. Jadi sebagai bukti ya, bahwasannya penyakit itu, ketika penyakit-penyakit berat, dia bisa mengantarkan kepada kematian. Dan Abu Ubaidah adalah orang yang ahli ibadah, yang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, meskipun demikian, kita berusaha menjaga kesehatan, menghindari penyakit-penyakit berat, maka ketika sakit itu datang, karena sunatullah manusia akan mengalami sakit, hendaknya seorang muslim tetap berbahagia. Ketika kita ingat 5 keutamaannya, dan kalau kita memiliki amalan-amalan yang kita lazimkan ketika sehat, maka meskipun kita tidak bisa mengamalkannya ketika sakit tiba, maka pahalanya terus kita rasakan, terus kita dapatkan ketika kita sedang diuji dengan sakit. Kata Nabi SAW, hadis terakhir dalam kajian kita malam hari ini, idza maridal abdu aw safara, jika seorang hamba sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, selalu dituliskan baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika mukim dan sehat. Kalaulah kita terbiasa dengan puasa-puasa sunnah dan sakit itu menjadikan kita terhalang dari melakukan puasa sunnah, maka yakini bahwa hari ini kita ditulis oleh Allah telah melakukan puasa sunnah. Kalau kita terbiasa dengan merutinkan sholat duha di pagi hari, dan hari itu kita terhalang dari melakukan sholat duha, maka kita harus yakin hari ini Allah sudah tuliskan pahala sholat duha bagi kita. Dan demikian amalan-amalan sunnah yang lainnya. Makanya ketika sehat, perbanyaklah melazimkan amalan-amalan sunnah. Karena Rasul mengatakan kana ya'malu, perhatikan ada kata-kata kana, dia biasa mengamalkannya muqiman sahihan, ketika dia sedang mukim dan ketika dia sehat. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih, karena 5 keutamaan bagi orang-orang yang sakit, dan orang yang sakit senantiasa dituliskan amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya minta waktunya sedikit ya untuk bagi-bagi hadiah kepada jamaah ya. Saya urut dulu dari
ummahat ya. Silakan sebutkan 2 keutamaan sakit. Apa keutamaannya? Silakan ditulis. Anak-anak Aliksan silakan turun. Aliksan ya, turun. Ya, ada buku saku, menulislah wahai para penuntut ilmu. Ini bagus isinya. Pas buat anak-anak yang lagi sekolah. Silakan baris di belakang. Ya, silakan. Pertanyaan pertama. Perhatikan. Sebutkan 2 contoh keringanan dalam Islam bagi orang yang sakit. Apa keringanannya? Apa? Fauzaha. Apa nggak dengar? Apa keringanannya apa? Tidak, boleh tidak berbahasa wajib. Barakallahu fiik. Silakan, Duh. Adikmu, Duh. Iya. Iya. Satu aja ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang kedua, perhatikan anak-anak Al-Ihsan. Sebutkan 1 keutamaan orang yang sakit ya. Tadi yang 2 sudah ibu-ibu, yang sekarang anak Al-Ihsan. 1 aja, keutamaan orang sakit apa? Keutamaan orang sakit apa Pak Zura? Bukan, keutamaannya. Itu sikapnya, keutamaannya, bukan. Ayo Karimah, apa? Sarana mendapatkan pahala sahabat, silakan. Silakan. Sudah, yang terakhir untuk anak Al-Ihsan. Siapa nama asli Abu Darda? Siapa? Siapa namanya? Bukan. Tahun berapa Abu Darda meninggal dunia? Oh iya, nggak tahu. Sudah, yang terakhir kalau begitu. Perhatikan pertanyaannya. Jauh-jauh datang dari rumah ke sini niatnya cari apa? Pahala. Ya ini. Yang angkat tangan nih, cari pahala. Dapat buku. Ya, silakan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Saya ingin berbagi sedikit dengan yang ada di sini. Untuk umum ya, santri silakan perhatikan, sebutkan 3 sikap ketika orang sedang sakit. Bagaimana sikap bijaknya? Silakan, Mas Ebudin. Apa sikap bijaknya? Iya. Ahsanta. Yang kedua. Yang ketiga. Bukan, sikap bijaknya harus berdoa. Ahsanta. Ini aja Mas ya. Iya. Fikih, makanan aja ya. Iya. Itu punya tadi yang jawab jauh-jauh ke sini pengen cari pahala. Nah, yang jawab pahala itu dapat buku itu. Yang merasa menjawab. Ya, silakan ini. Sahla kayaknya. Siapa Ungu ini? Ungu ini siapa Ungu? Oh Wafa, ya Wafa berarti buat Wafa. Ini silakan ibu-ibu jawabannya benar. Pertanyaan terakhir buat bapak-bapak yang lain. Siapa yang hafal doa ketika sakit yang dibaca 7 kali? Coba selain santri. Silakan, saya punya CD. Yang hafal doanya. Abu Fawaz, silakan. Gimana? Yang hafal, nggak boleh lihat. Bismillahi a'udzu lahi wa min. Barakallahu fiik. Ya, fikih perdagangan biar laris dagangannya. Bismillah. Iya. Silakan. Baik para jamaah, ini yang bisa kita sampaikan. Apa ini? Oh, jawaban-jawaban. Sudah, ini kita kasih CD aja sudah. Silakan ya. Kayaknya jawab pertanyaan semua anak-anak ini. Silakan. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit sebelum kita sholat isya berjamaah. Panitia kajian Al-Ihsan berencana untuk mengadakan kajian fikih intensif, melanjutkan kajian kitab Thaharah yang sempat kita lakukan.
Cuman kita perlu banyak support ya, perlu dukungan. Di antaranya kita perlu mendatangkan kitab fikih yang akan kita kaji. Ini kitabnya 1000 halaman, kita susun 3,5 tahun dari 130 rujukan. Harapan kita, kitab ini bisa didatangkan di Pasuruan sehingga kajian kita lebih intensif dengan mengkaji buku ini. Insya Allah kita akan mengkaji dari kitab Shalah sampai terakhir habis insya Allah. Maka kita buka bagi ikhwan-ikhwan yang ingin ikut andil dalam wakaf pengadaan buku ini, silakan hubungi panitia. Termasuk juga panitia akan membuat sebuah etalase untuk menampung buku-buku besar ini. Jadi kalau pengajian silakan diambil, setelah pengajian dikembalikan karena ini wakaf. Kan enak, kita nggak perlu berat-berat membawa buku sebesar ini. Kalau sahabat dulu, para ulama dulu mikul kitab sambil jalan kaki, kita nggak usah, titipkan aja di Al-Ihsan. Cuman pengajiannya harus pakai buku. Jadi kita buka bagi yang ingin wakaf, ikut andil dalam wakaf kitab, silakan hubungi panitia. Semoga segera dilanjutkan kajian fikihnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.